Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Nining Bailasari dari kelas Meteorologi 4B NPT 11220076. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal yang telah diberikan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Meteorologi Tropis. Baik, kita mulai pada soal yang pertama, yaitu jelaskan cara identifikasi ketinggian boundary layer dengan analisis profil vertikal suhu udara, suhu potensial, angin, dan kelembapan. Baik, yang pertama yaitu Atmospheric Boundary Layer atau ABL atau lapisan batas atmosfer adalah lapisan atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi dan dipengaruhi langsung oleh interaksi dengan permukaan tersebut, baik melalui proses turbulensi, konveksi maupun radiasi. ABL biasanya memiliki ketinggian yang bervariasi dari beberapa ratus meter hingga beberapa kilometer tergantung pada kondisi waktu, cuaca, dan lokasi geografis. Adapun perbedaan ketinggian ABL siang dan malam itu dipengaruhi oleh yang pertama yaitu pemanasan permukaan dan turbulensi. Pemanasan permukaan pada siang hari dipengaruhi oleh radiasi matahari yang memanaskan permukaan bumi. Pada gilirannya memanaskan lapisan udara di atasnya melalui proses konduksi dan konveksi. Proses ini menyebabkan peningkatan suhu udara di dekat permukaan yang menghasilkan gradien suhu vertikal yang kuat dan menciptakan gerakan udara ke atas atau konveksi. Akibatnya, lapisan batas atmosfer meningkat ketinggiannya karena udara yang hangat dan naik membawa momentum ke atas. Adapun pada malam hari, permukaan bumi kehilangan panas melalui radiasi inframerah atau pendinginan radiatif. Tanpa adanya pemanasan dari matahari, permukaan menjadi lebih dingin, menyebabkan stabilitas atmosfer meningkat, udara di dekat permukaan menjadi lebih dingin dan lebih stabil, menyebabkan pengurangan aktivitas turbulensi dan konveksi, sehingga ketinggian ABL menurun. Adapun turbulensi pada siang hari, aktivitasnya tuh meningkat karena pemanasan permukaan yang intens, menyebabkan percampuran vertikal udara yang lebih kuat dan mendorong udara ke atas. Turbulensi ini juga membantu memperluas ABL ke ketinggian yang lebih tinggi. Adapun pada malam hari, aktivitas turbulensi ini berkurang karena pendinginan permukaan yang menyebabkan udara di dekat permukaan menjadi lebih stabil dan kurang bercampur. Akibatnya, ABL tuh menjadi lebih dangkal. Adapun faktor yang mempengaruhi ketinggian ABL yaitu suhu permukaan, yaitu perubahan yang signifikan terutama antara siang dan malam memiliki dampak besar pada ketinggian ABL. Yang kedua yaitu angin. Kecepatan dan arah angin sangat mempengaruhi percampuran vertikal dan horizontal dalam ABL. Angin yang lebih kuat dalam meningkatkan turbulensi dan konveksi sehingga memperbesar ABL. Yang ketiga yaitu konveksi. Aktivitas konvektif yang diinduksi oleh pemanasan permukaan meningkatkan ketinggian ABL dengan membawa udara hangat ke atas. Yang keempat yaitu topografi. Karakteristik permukaan seperti pergunungan, lembah, dan vegetasi mempengaruhi pola aliran udara dan percampuran dalam ABL. Yang kelima yaitu kelembapan. Kandungan kelembapan di udara dapat mempengaruhi stabilitas atmosfer dan aktivitas konveksi, yang pada gilirannya akan mempengaruhi ketinggian ABL. Yang keenam tentunya radiasi matahari. Pada siang hari tentunya meningkatkan pemanasan permukaan, sedangkan radiasi bumi pada malam hari menyebabkan pendinginan permukaan. Adapun struktur vertikal ABL yaitu yang pertama lapisan permukaan, yaitu surface layer. Pada lapisan ini adalah bagian paling bawah dari ABL, biasanya setebal 10% dari ketinggian ABL. Di sini proses pertukaran energi, momentum, dan kelembapan antara permukaan dan atmosfer itu sangat kuat. Yang kedua yaitu lapisan campuran atau mixed layer.
Di atas lapisan permukaan terdapat lapisan campuran, di mana turbulensi mendominasi dan udara tercampur secara vertikal. Selanjutnya yang ketiga yaitu lapisan puncak atau entrainment zone. Lapisan ini adalah bagian teratas dari ABL, di mana udara dari lapisan bebas atmosfer di atas ABL ini bercampur dengan udara dalam ABL. Entertainment zone seringkali ditandai dengan perubahan suhu kelembapan yang signifikan. Lapisan ini merupakan lapisan transisi menuju atmosfer bebas. Selanjutnya kita masuk pada contoh kasus. Pada soal kali ini saya mengambil contoh kasus pada jurnal meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang ditulis oleh mohon izin Bapak Aris Kristianto dan Ibu Anissa Pusparani yang berjudul Kaitan Ketinggian Lapisan Batas Atmosfer dengan Kondisi Cuaca berdasarkan Profil Angin Vertikal berbasis pengamatan radiosonde, radar cuaca, dan keluaran model WRF ARW. Grafik di samping bersumber dari penelitian Wollens and Hobbs pada tahun 2006 yang mengidentifikasi ketinggian dan menganalisis profil vertikal suhu potensial, kelembapan spesifik, dan juga kecepatan angin. Berdasarkan grafik, terdapat perbedaan yang signifikan antara siang dan malam hari, di mana ketinggian ABL yang ditandai dengan kotak yang berwarna merah pada siang hari, yaitu pada grafik bagian atas, berada pada zona ZI atau cupping inversion. Sedangkan pada malam hari, yang ditunjukkan oleh grafik yang bagian bawah, ketinggian ABL berada di antara residual layer dan stabil boundary layer. Selanjutnya, ketinggian ABL ini bervariasi terhadap waktu dan kondisi cuaca yang terjadi. Ketinggian ABL maksimum atau puncak terjadi pada siang hari, di mana penyinaran matahari juga maksimum. Hal ini disebabkan oleh tingginya suhu dan panas sensibel pada siang hari, di mana panas sensibel merupakan energi dominan untuk mempertahankan pertumbuhan ABL. Ketinggian ABL minimum atau lembah terjadi pada malam hari atau pagi hari sebelum terbitnya matahari, disebabkan oleh pendinginan relatif permukaan bumi. Namun, ada faktor lain juga yang mempengaruhi ketinggian ABL ini, yaitu kondisi cuaca yang sedang terjadi, di mana ketika ada tutupan awan atau hujan, ketinggian ABL dapat turun sehingga beberapa ratus meter. Hal ini dikarenakan tutupan awan dan hujan tersebut berperan dalam menurunkan suhu permukaan bumi, sehingga tutupan awan dan hujan tersebut berperan dalam menurunkan suhu permukaan bumi, sehingga energi dominan yang mendukung pertumbuhan ABL itu berkurang. Sedangkan ketika cuaca cerah, permukaan bumi menerima radiasi matahari yang secara langsung sehingga panas sensibel di permukaan bertambah. Hal ini menyebabkan pada kondisi cuaca cerah, ketinggian ABL itu lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi cuaca berawan atau hujan. Seperti terlihat dalam grafik ini, penentuan tinggi ABL dalam meter dari profil angin radar cuaca, profil angin radiosonde, dan simulasi model WRF ARW, yaitu yang disimbolkan garis biru pada tanggal 5, yaitu pada yang sebelah kiri, pada tanggal 5 Januari 2015, ini menunjukkan kondisi cuaca cerah. Sedangkan yang tengah ini
yaitu pada tanggal 4 Januari 2005, menunjukkan kondisi cuaca yang sedang ada tutupan awan jenis stratiform. Sedangkan yang sebelah kanan, yaitu pada tanggal 22 Januari 2015, pada saat ini kondisi cuacanya tuh sedang ada tutupan awan jenis cumuliform. Selanjutnya, pada soal nomor 2, jelaskan cara interpretasi gambar untuk monitoring tropical wave tersebut dengan memperhatikan nilai dan parameter. Adapun diagram yang ditampilkan merupakan diagram ruang dan waktu untuk memantau gelombang tropis yang dikenal sebagai diagram Wheeler-Kiladis. Diagram ini sangat penting dalam analisis dinamika atmosfer tropis dan merupakan alat untuk memahami variabilitas iklim di daerah tropis. Adapun komponen utama dari diagram tersebut yaitu sumbu X yang menunjukkan bilangan gelombang zonal atau zonal wave number yang berkisar dari min 20 yaitu barat hingga 20 timur. Bilangan gelombang ini terkait dengan panjang gelombang horizontal dari gangguan atmosfer. Selanjutnya yaitu sumbu Y bagian kiri menampilkan frekuensi dalam satuan siklus per hari berkisar dari 0 hingga 0,5 CPD. Selanjutnya sumbu Y bagian kanan menunjukkan periode dalam satuan hari dari 2 hari hingga 48 hari. Selanjutnya yaitu skala warnanya menunjukkan kekuatan sinyal, dengan warna lebih gelap menunjukkan sinyal yang lebih kuat dan yang berwarna cerah menunjukkan sinyal yang tidak begitu kuat. Selanjutnya yaitu kurva dispersinya. Garis-garis hitam yang melengkung ini menunjukkan karakteristik dispersi untuk berbagai jenis gelombang atmosfer di tropis. Selanjutnya yaitu jenis-jenis gelombang tropis yang teridentifikasi. Yang pertama yaitu MRG garis miring TD, yaitu yang merupakan campuran gelombang Rossby gravitasi dan gangguan tipe dispersi tropis. Yang kedua yaitu gelombang Kelvin ekuatorial. Yang ketiga ER yang merupakan gelombang Rossby ekuatorial. Yang keempat yaitu MGO. Yang kelima yaitu gelombang frekuensi lemah. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 3, yaitu jelaskan tentang tahap-tahap teknik Dvorak dalam menentukan tropical cyclone. Izinkan saya menjelaskan. Yang pertama yaitu sebelumnya kita akan menjelaskan pengertian dari Dvorak. Teknik Dvorak adalah metode analisis citra satelit yang digunakan untuk memperkirakan intensitas siklon tropis, dikembangkan oleh Vernon Dvorak pada tahun 1970-an. Teknik ini menggunakan pola awan pada citra satelit untuk menilai kekuatan siklon tropis. Adapun tahapan dari teknik Dvorak yaitu yang pertama menentukan posisi pusat dari siklon tropis menggunakan citra satelit. Adapun jenis citra satelit yang digunakan yaitu citra satelit inframerah atau IR dan visible atau VIS. Yang sangat umum, citra IR ini berguna untuk mengamati suhu puncak awan, sementara citra VIS lebih efektif untuk melihat struktur awan pada siang hari. Selanjutnya itu membuat estimasi intensitas dilakukan untuk meningkatkan akurasi. Yang pertama yaitu ada pola awan. Berbagai pola awan yang digunakan untuk mengestimasi intensitas siklon ini yaitu yang pertama curved band pattern atau pola pita melengkung. Pita awan melengkung mengelilingi pusat siklon, semakin panjang dan melingkar pita awan semakin tinggi intensitasnya.
Yang kedua yaitu shear pattern atau pola geser. Pusat siklon terpisah dari massa awan utama akibat geseran angin. Jarak antara pusat siklon dan awan utama menentukan intensitasnya. Yang ketiga yaitu central dense overcast pattern, yaitu area padat awan tebal di sekitaran pusat siklon. Ukuran dan simetri central dense overcast-nya menunjukkan intensitas. Dan yang keempat yaitu A pattern atau pola mata. Mata siklon yang jelas di pusat dikelilingi A-wall konvektif. Diameter mata, suhu di dalam mata, dan A-wall menentukan intensitasnya. Selanjutnya yaitu perubahan 24 jam. Untuk mengamati pola perubahan dan perkembangan pola awan 24 jam terakhir, untuk memahami tren intensitas dan penyesuaian T-number berdasarkan pola yang teramati selama periode waktu tertentu. Selanjutnya yaitu memilih estimasi yang terbaik. Membandingkan estimasi intensitas yang diperoleh dari berbagai pola dan memilih yang paling konsisten dan akurat berdasarkan pengamatan satelit. Adapun T-number, intensitas awalnya diukur dengan kisaran 1 hingga 8, di mana angka yang lebih tinggi menunjukkan siklon yang lebih kuat. Selanjutnya yaitu menerapkan pembatasan. Menerapkan aturan dan pembatasan yang sudah ditetapkan berdasarkan data historis dan model dinamis siklon untuk memastikan estimasi intensitas yang tepat. Selanjutnya yaitu menentukan nilai T-number. Dengan menentukan T-number akhir yang mencerminkan intensitas siklon berdasarkan analisis dan penyesuaian yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir, penentuan intensitas akhir siklon tropis. Penentuan intensitas akhir ini didasarkan pada nilai T-number yang sudah dikalibrasi dengan pengamatan model. Selanjutnya kita masuk pada soal yang keempat, yaitu jelaskan tentang MCS dan MCC menurut Maddox pada tahun 1980 dengan cara mendeteksinya dengan satelit dan mengilustrasikannya dengan satu kasus terdeteksi MCC. Yaitu kita masuk pada penjelasan MCS terlebih dahulu, yaitu mesoscale convective system adalah kumpulan awan dan badai petir yang terorganisir pada skala meso sekitar 10 sampai 1000 km dan berlangsung selama beberapa jam hingga 1 hari. Sistem ini terdiri dari beberapa sel konvektif yang dapat berinteraksi dan saling mempengaruhi. Adapun karakteristik dari MCS yaitu memiliki skala horizontal antara 100 sampai 300 km, berlangsung selama beberapa jam hingga lebih dari 1 hari. Yang ketiga yaitu terdiri dari beberapa sel konvektif yang dapat saling berinteraksi. Dan yang keempat, menghasilkan cuaca signifikan seperti hujan lebat, angin kencang, dan kadang-kadang tornado. Selanjutnya yaitu penjelasan dari MCC. Mesoscale Convective Complexes adalah tipe khusus dari MCS yang memiliki kriteria yang lebih ketat dalam hal ukuran, bentuk, dan durasinya. MCC ditandai oleh area konveksi yang sangat besar dan terorganisir, yang seringkali berbentuk bulat atau elips dan dapat bertahan lebih lama dari MCS biasa. Adapun karakteristiknya yaitu area awan dengan suhu puncak yang kurang dari minus 32 derajat Celcius harus meliputi lebih dari 100.000 km kuadrat. Selanjutnya yaitu area awan dengan suhu puncak yang kurang dari minus 52 derajat Celcius harus meliputi lebih dari 50.000 km kuadrat. Selanjutnya memiliki ukuran minimum ini setidaknya 6 jam. Dan MCC terdiri dari area luas konvektif aktif yang dikelilingi oleh awan stratiform yang lebih stabil.
dan biasanya berkembang pada sore atau malam hari, mencapai intensitas maksimumnya pada malam atau dini hari, dan mereda pada pagi hari atau siang hari. Selanjutnya, yaitu contoh kasus yang akan kita gunakan pada soal kali ini, yaitu dari Jurnal Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang ditulis oleh Bapak Muhlis dan Adi Mulsandi yang berjudul Distribusi Spasial dan Temporal Mesoscale Convective Complex di Indonesia selama periode MJO menggunakan citra satelit. Penelitian ini dilakukan identifikasi karakteristik kemunculan MCC dan berkaitan dengan distribusi spasial temporal menggunakan parameter dan kriteria Maddox, Miller, dan Francis pada tahun 1980 dan 1991. Penelitian ini dilakukan di wilayah benua maritim Indonesia selama satu periode MJO aktif mulai dari 17 Januari sampai 16 Februari 2017. Metode yang digunakan untuk dapat menyeleksi citra satelit yang sesuai dengan kriteria MCC. 17 Januari 2017 sampai 16 Februari 2017, MCC banyak berada pada fase 2 dengan 11 kejadian MCC. Sedangkan jumlah yang paling sedikit berada pada fase 6 dengan 1 kejadian MCC, dan pada fase 4 dan 5, kejadian MCC berjumlah 5 dan 7 kejadian, di mana seharusnya MJO aktif banyak berpengaruh di wilayah Indonesia. Selama periode 17 Januari 2017 sampai 16 Februari 2017 meliputi fase 1 hingga 8 dari MJO, menunjukkan MCC muncul di Samudra Hindia, Barat Sumatera, Kepulauan Mentawai, Selatan Malaka, Kalimantan bagian selatan dan utara, Selat Karimata, Kupang, Maluku, Papua, dan Samudra Pasifik. Kemunculan MCC ini dominan di wilayah Indonesia bagian timur, meliputi Maluku, Papua Barat, dan perairan utara Papua. Pada gambar kiri, menunjukkan sebaran hujan di wilayah benua maritim Indonesia per fase MJO yang didapat dengan menjumlahkan data satelit GSMAP per jam saat jam kemunculan MCC. Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa secara umum, sebaran MCC dengan persebaran hujan yang terdapat banyak kesesuaian, di mana area MCC dan sekitarannya terdapat curah hujan. Namun, terdapat beberapa titik pada area MCC yang hanya ditemukan sedikit curah hujan. Pada gambar sebelah kiri ini merupakan tampilan distribusi spasial titik pusat MCC pada tiap-tiap fase MJO periode 17 Februari 2017 sampai 16 Februari 2017, sedangkan gambar yang sebelah kanan ini menampilkan distribusi hujan saat kejadian MCC pada tiap-tiap fase MJO periode 17 Januari 2017 sampai 16 Februari 2017. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 5, yaitu jelaskan tentang kondisi monitoring tropical wave, observasi dan prediksi di wilayah Indonesia pada periode waktu tersebut di gambar. Gambar ini menunjukkan serangkaian peta anomali outgoing long wave radiation 7 hari untuk wilayah Indonesia dan sekitarnya. OLR adalah ukuran radiasi gelombang panjang yang dipancarkan keluar angkasa oleh bumi dan atmosfernya. Dalam konteks meteorologi, anomali OLR negatif yang berwarna biru menunjukkan peningkatan aktivitas konveksi awan, sementara anomali positif yang berwarna coklat menandakan konveksi lebih kering dan cerah. Skala yang menunjukkan intensitas anomali OLR dalam satuan W per meter kuadrat dengan rentang dari minus 54 yang menandakan konveksi sangat kuat hingga plus 54 yang menandakan sangat amat kering. Selanjutnya yaitu penjelasan dari garis-garis berwarna pada peta yang
tunjukkan pada gelombang tropis, yaitu garis yang berwarna hitam itu menandakan MJO atau Madden-Julian Oscillation, warna biru menunjukkan gelombang Kelvin, yang berwarna ungu itu menunjukkan gelombang berfrekuensi remah, dan yang warna merah itu menunjukkan gelombang Rossby ekuatorial. Selanjutnya kita masuk pada analisis dari gambar berikut, yaitu analisis untuk periode observasi. Pada tanggal 29 sampai dengan 4 Juni, kita melihat anomali OLR negatif yang kuat, yaitu yang berwarna biru tua di sebagian besar wilayah Indonesia. Gelombang MJO yang ditandai dengan garis berwarna hitam terlihat memasuki wilayah Indonesia dari arah barat, dan gelombang Kelvin yang garis biru juga terdeteksi di wilayah Indonesia bagian timur. Selanjutnya pada tanggal 5 sampai dengan 11 Juni, aktivitas konveksinya mulai melemah di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama yang di bagian barat. Gelombang MJO telah bergerak ke arah timur meninggalkan wilayah Indonesia, dan gelombang Kelvin masih terdeteksi di wilayah Indonesia bagian timur. Selanjutnya pada tanggal 12 sampai dengan 18 Juni terjadi peningkatan aktivitas di konveksi di wilayah Indonesia bagian timur. Gelombang Rossby ekuatorial atau yang ditandai dengan garis merah mulai terlihat di wilayah Indonesia bagian barat. Selanjutnya pada tanggal 19 sampai dengan 25 Juni, aktivitas konveksi kembali menguat di sebagian besar wilayah Indonesia, dan gelombang frekuensi lemah yang ditandai dengan garis ungu terlihat dominan pada wilayah ini. Selanjutnya, analisis periode untuk prediksi. Masuk pada tanggal 26 sampai dengan 2 Juli, diprediksi akan terjadi peningkatan aktivitas konveksi yang signifikan di wilayah Indonesia bagian selatan. Gelombang MJO diperkirakan akan kembali memasuki wilayah Indonesia dari arah barat. Selanjutnya pada tanggal 3 sampai dengan 9 Juli, aktivitas konveksi diprediksi akan tetap kuat di bagian Indonesia bagian selatan dan timur. Selanjutnya pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli, prediksi menunjukkan melemahnya aktivitas konveksi di sebagian besar wilayah Indonesia, dan gelombang Rossby ekuatorial diperkirakan akan mendominasi wilayah ini. Selanjutnya pada tanggal 17 sampai dengan 23 Juli, aktivitas konveksi diprediksi akan tetap melemah di sebagian besar wilayah Indonesia. Gelombang frekuensi rendah juga akan diperkirakan akan mempengaruhi wilayah ini. Selanjutnya yaitu analisis lanjutannya, yaitu interaksi antar gelombang. Pada gambar menunjukkan bahwa berbagai jenis gelombang tropis dapat hadir secara bersamaan dan berinteraksi satu sama lain. Misalnya pada periode 29 sampai dengan 4 Juni terlihat adanya MJO dan gelombang Kelvin yang aktif secara bersamaan. Interaksi ini dapat memperkuat atau memperlemah aktivitas konveksi tergantung pada fase gelombang masing-masing. Selanjutnya itu variabilitas temporal. Terlihat adanya variabilitas yang signifikan dari minggu ke minggu dalam intensitas dan lokasi kegiatan konveksi. Ini menunjukkan pentingnya pemantauan dan prediksi jangka pendek hingga menengah untuk berbagai sektor yang bergantung pada kondisi cuaca. Selanjutnya yaitu perbedaan spasial. Sering terlihat perbedaan kondisi antara wilayah bagian barat dan bagian timur. Ini mencerminkan kompleksitas iklim Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor geografis dan atmosferik.
Perbedaan pola konveksi antara wilayah daratan dan lautan menunjukkan pentingnya topografi dalam memodifikasi sirkulasi atmosfer tropis. Dan yang terakhir yaitu akurasi prediksi. Membandingkan periode observasi dan prediksi, terlihat bahwa model climate forecast system itu cukup baik dalam memprediksi pola umum kegiatan konveksi. Namun ada beberapa perbedaan dalam detail dan intensitasnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.